Setelah naik 1.650% selama tahun 2017, di tahun 2018 market mengalami pendarahan, kayak lagi lahiran. Market kripto mengalami crash atau turun hingga 71% sepanjang tahun, Januari sampai Desember 2018. Di tahun 2021, harga Bitcoin naik sekitar 61,4% dari awal Januari hingga Desember. Menurut data on-chain, kita akan mengalami masa bear market di tahun ketiga setelah halving. Artinya, kemungkinan bakal terjadi crypto winter atau market bear kayak di tahun 2018. Ditambah lagi, bear 2022 kemungkinan terjadi gara-gara perubahan kebijakan moneter perekonomian mayoritas negara-negara. Jadi, negara berusaha untuk naikin nilai mata uang masing-masing negara untuk nurunin inflasi mereka. Kalau memang 2022 bear market, apa sih yang harus kita lakukan? Cut loss kah? What's up guys, nama gue Lorena Rilo. Di video kali ini kita bakal sharing ke kalian tentang strategi menghadapi bear market 2022. Eits, perlu diingat, gue bukan cenayang dan bukan financial advisor. Jadi video ini bukan saran atau ajakan investasi ya. Video ini bertujuan untuk edukasi. Tetap lakukan keputusan investasi dan trading dengan analisa kalian sendiri ya. Gue percaya kok kalian pasti cemerlang. Sebelum gue mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Saat bear market, harga-harga aset kripto mengalami penurunan, sehingga nilai kripto yang kita punya juga ikutan turun. Tapi sebenarnya kripto yang kita pegang jumlahnya nggak berkurang kok. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan saat bear market, apalagi kalau kalian percaya banget sama fundamental kripto yang kalian punya. Yang pertama adalah dollar cost averaging alias nabung rutin. Karena ketika market lagi turun, itu adalah kesempatan kita untuk memperbanyak jumlah aset kripto yang emang udah kalian percaya fundamentalnya. Kayak kalau kalian lagi belanja di e-commerce nih, pasti banyak kan yang check out belanjaan nunggu promo diskon Harbolnas. Bear market tuh emang musim diskon. Anggap aja kita beli Bitcoin di harga $45.000, turun lagi ke $40.000, kita beli lagi nih, lalu turun lagi ke $35.000, beli lagi terus naik lagi ke $40.000, kita beli lagi. Pokoknya beli terus secara rutin, karena yang kita incar adalah untuk dapetin harga beli rata-ratanya. Ini cara paling gampang untuk lo akumulasi kripto tanpa perlu bingung analisa-analisa harganya. Ngelakuin dollar cost averaging sebenarnya gampang ya, kayak yang tadi gue jelasin aja. Tapi kalau lo belum kebayang nih, di beberapa exchange udah ada fitur untuk menghitung proyeksi profit kalau kita ngelakuin DCA. Gue contohin pakai Pintu ya. Di Pintu bisa lihat kalau setahun terakhir selama 2021 gue DCA Ethereum per bulan 1 juta rupiah. Berarti modal setahun kan 12 juta rupiah. Walaupun sempat turun 15%, 26%, bahkan 52%, dalam setahun nilai investasi gue tetap naik jadi Rp23.574.000. Gue untung 96%, enak kan? Biar gak kelupaan, di aplikasinya bisa sekalian pasang reminder juga biar gak lupa untuk beli rutin. Jadi, misalnya pengen rutin setiap bulan tanggal 1, ntar ada notifikasi yang ngingetin buat beli lagi. Jadi kita gak bakal hilaf belanja online karena diingetin nabung. Cocok kan metode DCA buat kita menghadapi bear market? Jadi balik lagi kayak yang tadi gue bilang di awal. Mindset kalau harga turun, kalau bisa sih bukannya mikir, gue rugi. Tapi jadi mikir, diskon nih, beli gitu. Meski nilai kripto kita turun saat bear market, tapi sebenarnya jumlah kriptonya nggak berkurang kok. Malah ada beberapa cara untuk dapetin passive income dan nambahin jumlah kripto kita. Seperti staking dan saving atau nabung untuk dapetin bunga berupa kripto. Tapi kalau kalian males ribet-ribet, beberapa exchange tuh udah punya fitur untuk dapetin passive income kripto. Termasuk di aplikasi Pintu. Di Pintu sekarang udah ada fitur earn, namanya Pintu Earn. Jadi nggak perlu kemana-mana, kita pakai satu aplikasi, satu exchange, udah diingetin nabung bisa dapetin bunga juga. Di Pintu Earn, lo bisa dapetin bunga hingga 4% per tahun. Cukup dengan menyimpan aset kripto lo di Pintu Earn. Salah satu kelebihan utama Pintu Earn adalah saldo di Pintu Earn bisa lo deposit dan tarik kapan aja. Ini berguna banget kalau kita tiba-tiba ada keperluan untuk ini itu dan perlu narik dana. Kalau staking biasanya kan dana di lock, jadi nggak bisa diambil langsung. Harus sesuai waktu yang ditentukan. Untuk sekarang, sudah tersedia 4 aset kripto yang bisa lo investasikan di Pintu Earn. Ada Bitcoin, Ethereum, BNB, dan Dogecoin. Dan rencananya akan ditambahkan lebih banyak koin lagi. Semua aset tersebut bisa lo dapetin bunganya di Pintu Earn. Selain fleksibel, di Pintu Earn gak ada minimal deposit untuk dapetin bunganya. Tapi ya balik lagi, makin besar modal, makin besar yang didapat. Kelebihan lain, bunga di Pintu Earn dibayar tiap jam. Buat ngecek bunganya udah masuk atau belum juga gampang banget. Bisa langsung lo lihat di dompet Pintu Earn lo. Kalau bunganya kelihatan gini, jadi semakin semangat gak sih? Tahan order GoFoodmu dan mulai earn bersamaku.
Ya udah, gue mau ikutan Pintu Earn nih, tapi ajarin. Oke, caranya simple. Pada halaman utama aplikasi Pintu, tap menu Earn. Pilih aset kripto yang ingin disimpan dalam Pintu Earn. Untuk menambahkan saldo pada Pintu Earn, tap tambah saldo Flexi Earn. Masukkan jumlah saldo yang ingin dimasukkan ke Pintu Earn. Tap tombol lanjutkan. Kalau untuk mengeluarkan saldo dari Pintu Earn, tap tombol tarik. Masukkan jumlah saldo yang ingin dikeluarkan dari Pintu Earn. Tap tombol lanjutkan. Mudah bukan membuatnya? Interface Pintu mudah banget, apalagi buat yang baru mulai investasi. Jadi buat belajar fitur Earn juga gampang kan? Nah, itu dia strategi gue pribadi untuk menghadapi bear market. Harus sabar dan pikir secara matang tindakan yang ingin kalian pilih. Harus tahu konsekuensi yang akan lo terima, kalau lo jual gimana, kalau lo beli lagi gimana, harus cut loss kah, atau cukup take profit. Semoga kalian bisa lebih bijak sebelum bertindak. Lo nggak sendiri kok, kalau ada apa-apa lo bisa banget reach out ke Koinvestasi. Plus like video ini jika bermanfaat dan bisa share juga ke teman-teman lo ya. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.